Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Pesawat Kertas. Untuk video kali ini, kita akan membahas detail tentang kebandarudaraan, tapi secara umum ya. Pertama, terkait peraturan dulu ya. Peraturan tentang penerbangan diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ini dibuat menggantikan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Karena itu, semua tentang penerbangan diatur di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tersebut. Untuk lebih detailnya, kalian bisa cari di Google ya. Oke, lalu menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 pasal 196, penggunaan bandara sendiri dibagi menjadi dua, bandara domestik dan bandara internasional. Jadi, untuk membedakan secara gampang, bandara domestik itu melayani penerbangan domestik, sedangkan bandara internasional itu melayani penerbangan internasional. Bukan hanya penerbangan saja, tapi di bandara internasional terdapat bea dan cukai serta imigrasi. Domestik tidak. Oh iya, setiap bandara tuh ada nama panggilannya loh. Bukan. Jadi gini, setiap bandara itu punya kode. Kode bandara pertama kali dimulai sekitar tahun 1930 dan perusahaan penerbangan biasanya memiliki kode huruf mereka sendiri. Pada akhir tahun 1940, ada terlalu banyak bandara dan sistem dialihkan ke kode 3 huruf yang kita kenal sekarang, yaitu 3-letter code. 3-letter code ini merupakan standar dari International Air Transport Association atau IATA pada tahun 1960. 3 kode huruf tersebut dipastikan unik dan tidak digunakan oleh entitas manapun. Kode mungkin dibuat berdasarkan nama bandara, nama kota, atau identifikasi lain yang relevan. Tidak ada bandara yang berbagi kode yang sama. Contoh, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan 3-letter code-nya CGK. CGK diambil dari Cengkareng, yaitu nama daerah di Jakarta, walaupun letak bandara tersebut ada di Banten. Contoh berikutnya yaitu Bandara Ngurah Rai dengan 3-letter code-nya DPS. DPS diambil dari Denpasar, yaitu lokasi bandara tersebut di Denpasar, Bali. Contoh berikutnya lagi yaitu Bandara Raden Inten II dengan 3-letter code-nya TKG. Diambil dari Tanjung Karang, yaitu nama daerah di Provinsi Lampung, walaupun bandara tersebut letaknya bukan di daerah Tanjung Karang, tetapi di daerah Natar, Lampung Selatan. Jadi, memang penentuan 3-letter code ini harus unik. Nggak harus diambil dari lokasi di mana bandara itu berdiri, tetapi juga bisa diambil dari kota-kota besar di sekitar bandara tersebut. Jadi, teman-teman sekarang sudah tahu apa itu 3-letter code, sehingga teman-teman sekarang bisa melihat di tiket pesawat teman-teman untuk menghindari kesalahpahaman dalam perjalanan udara teman-teman, dari pemesanan tiket sampai pencarian gate yang tercantum di boarding pass teman-teman. Bang, masa pesan tiket aja salah bang? Eits, namanya human error kan nggak terduga ya. Contoh, waktu itu saya mau beli tiket pesawat ke Pangkal Pinang, tapi saya malah beli tiket pesawat ke Tanjung Pinang. Karena buru-buru saya cuma lihat Pinangnya aja. Padahal kalau kita paham 3-letter code, kita pasti bisa hindari kesalahan seperti itu. Karena 3-letter code Pangkal Pinang itu adalah PGK, sedangkan Tanjung Pinang itu adalah TNJ. Dan yang terakhir yaitu fasilitas sisi bandara, yang terbagi menjadi 2 sisi, yaitu sisi udara atau airside dan sisi darat atau landside. Oke, sekarang kita bahas sisi airside dulu ya. Pertama, ada landasan pacu. Oke, pengertian landasan pacu adalah sepetak lahan yang digunakan oleh pesawat terbang untuk lepas landas atau pendaratan yang dapat berupa aspal atau rumput. Dalam bahasa Inggris disebut runway. Pada umumnya, landasan pacu memiliki lapisan aspal atau hot mix.
Pada landasan-landasan tertentu, ujung-ujung landasan yang digunakan untuk touchdown atau take off digunakan lapisan beton, bukan aspal, untuk menghindari melelehnya aspal pada saat pesawat take off dengan kekuatan mesin penuh. Khususnya pesawat tempur yang menggunakan mekanisme afterburner, sehingga menimbulkan semburan api pada nozzle atau saluran buang di mesin pesawat. Aspal yang digunakan yang terbaik adalah aspal alam, dan yang terbaik digunakan adalah aspal yang dihasilkan dari negara Trinidad dan Tobago. Jadi, tidak menggunakan aspal hasil olahan minyak bumi yang mudah mencair atau melunak akibat panas matahari, tekanan, dan panas yang ditimbulkan dari semburan gas buang mesin pesawat. Pada bagian bawah lapisan aspal digunakan lapisan batu kali, bukan batu koral seperti halnya penggunaan pengaspalan jalan raya. Landasan pacu dibuat dengan perhitungan teknis tertentu, sehingga permukaannya tetap kering sekalipun pada musim hujan dan mencegah tergenangnya landasan yang mengakibatkan pesawat mengalami aquaplaning, terutama saat mendarat yang sangat membahayakan. Berikutnya adalah apron. Apron ialah tempat di mana pesawat dapat parkir untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, mengisi bahan bakar, ataupun parkir inap serta kegiatan lain seperti bongkar muat bagasi penumpang. Lalu berikutnya adalah taxiway. Taxiway adalah jalan yang menghubungkan antara apron dan landasan pacu. Keberadaannya sangatlah penting karena dengan adanya taxiway, pesawat dapat berjalan menuju apron dengan aman tanpa mengganggu pesawat lainnya. Dan yang terakhir adalah fuel service untuk mengisi bahan bakar pesawat berupa aftur. Berikutnya di sisi landside. Di sisi landside ada terminal bandara. Terminal bandara adalah tempat untuk penumpang melakukan pengurusan perjalanan udara, seperti pembelian tiket, pemeriksaan, hingga menunggu jadwal keberangkatan. Dalam bangunan terminal, terdapat pemindai bagasi sinar X, counter check-in, CIK atau Custom Immigration dan Karantin untuk bandar udara internasional, dan ruang tunggu atau boarding lounge, serta berbagai fasilitas untuk kenyamanan penumpang. Di bandar udara besar, penumpang masuk ke pesawat melalui garbarata atau FVO Bridge. Di bandar udara kecil, penumpang naik pesawat melalui tangga atau PAX step yang bisa dipindah-pindah. Lalu ada crab. Crab merupakan area di mana penumpang naik turun dari kendaraan menuju atau meninggalkan bangunan terminal. Dan yang terakhir adalah tempat parkir kendaraan, di mana para penumpang yang akan menggunakan transportasi udara atau pengantar dan penjemput dapat memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang telah disediakan. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini ya. Saya harap teman-teman udah sedikit lebih tahu tentang bandar udara. Bagi teman-teman yang sudah tahu dan ada penjelasan yang kurang tepat dari video ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Ataupun teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah juga. Saya harap teman-teman juga bersedia untuk subscribe dan like channel ini sehingga kami semakin bersemangat dalam menyediakan informasi tentang dunia aviasi. Jadi, dukung terus channel Pesawat Kertas ya. Thank you.